Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mengerjakan tugas dari perkuliahan tentang mata kuliah kewirausahaan. Jadi di sini saya mau bertanya-tanya tentang profesi Bapak terkait dengan apa yang sudah dilakukan pada waktu ini. Jadi banyak, nanti saya tanya, tapi sebelum sampai pertanyaan, saya mau perkenalan dulu dari Bapak, itu namanya siapa? Saya ini Pringgo Wibowo namanya ya. Biasa dipanggil Pringgo. Asalnya Jakarta, tapi berdomisili di Purworejo. Sudah menikah, Pak? Sudah, alhamdulillah, anak 2. Sudah sekolah? Yang satu sudah, yang satu masuk usia 2 tahun. Soalnya pertanyaannya yaitu apa yang membuat Bapak tertarik dalam memulai dan mengembangkan usaha ini? Satu, kesenangan, Ya, kesukaan ya. kesukaan. Yang kedua, keadaan. Keadaan. Jadi arti gini, saya ini kan tadinya awalnya di dunia pekerja, tapi terus saya memutuskan untuk pensiun dini. Oh iya. Dikarenakan saya berpikir begini loh, kalau saya kan merasa tidak punya skill, Ya. saya tidak punya skill untuk satu pekerjaan. Kan dikhawatirkan nanti kalau saya sudah lanjut atau sudah pensiun, saya akan berat memulainya dari usia yang sudah tidak produktif gitu loh. Itu pertama, poin yang pertama. Jadi saya memutuskan untuk pensiun dini, untuk mengasah skill saya dari awal, karena kalau usaha itu kan tidak berpengaruh usia. Karena saya merasa tidak punya skill, akhirnya saya melakukan pensiun dini dan mengasah mengasah kesukaan saya untuk menjadikan suatu penghasilan gitu. Nah, saya kembangi karena memang saya suka dengan paku. Akhirnya saya memutuskan setelah dari pekerjaan saya berusaha untuk paku gitu. Nah, sambil berjalan saya sharing atau belajar dengan teman. Kalau belum berusaha parfum, usahanya apa? Saya tidak usaha. Aslinya saya dari background karyawan. Dari pekerja. Itu dulu di mana? Saya di daerah Jakarta, di Bank BNI saya. Di Bank BNI. Karena saya sadar diri dengan keterbatasan saya, dikhawatirkan nanti setelah pensiun saya memulainya agak berat, mending saya keluar dari usia yang masih produktif. Ini awal mulanya saya usaha itu, ditambah memang saya suka dengan parfum, jadi saya keluar langsung dengan usaha yang saya suka. Karena saya punya pola pikir kalau usaha kan tidak terpaku usia, tidak berusia, sampai kapanpun usaha itu bisa berjalan gitu. Yang penting dengan ketelatenan, seperti itu alasannya. Ada nggak dorongan dari keluarga atau apa? Memang notabene keluarga saya memang keluarga usaha. Jadi saya terpacu untuk usaha ya karena melihat dari keluarga saya latar belakangnya memang pada pengusaha, entah itu pengusaha. Tapi memang mereka masih pengusaha kecil sampai menengah lah, tidak sampai yang pengusaha besar. Nah, itu dari situ saya terpacu. Dilihat ini peluang usaha itu kayaknya menjanjikan lah, tapi dengan catatan usaha yang kita suka. Karena dengan usaha yang kita suka, insya Allah menjalaninya enak gitu. Jadi kalau coba-coba usaha yang tidak disukai, kita lagi turun perekonomian atau jual beli lagi turun, itu akan mempengaruhi usaha kita. Jadi kita agak sedikit lemah, sedikit malas gitu. Kalau kita suka dengan usaha yang kita jalani, di saat kondisi apapun perdagangan atau usaha, kita enjoy aja jalannya. Pernah nggak serasa ketika jualan lagi nggak ada pembeli, harus kita pindah ke usaha lagi atau belum? Itu sih normal. Dalam dunia usaha pola punya pikiran seperti itu normal. Kayak berubah gitu. Iya, normal. Dan itu pasti terjadi.
pasti terjadi, itu pasti terjadi. Nah itu yang saya awal tadi bilang, itu karena kita suka, akhirnya segala rintangan yang seperti itu kita ngejalannya Lantas aja. enjoy aja gitu, enak aja. Apalagi kemarin ditambah yang musim corona itu 3 tahun kalau nggak salah ya, itu memang omset turun drastis, ya kan? Omset turun drastis, PHK di mana-mana mempengaruhi income, pemasukan. Tapi yang itu saya bilang suka, di awal dengan suka dengan pekerjaan itu, suka dengan usaha itu, saya bisa mengatasi dilema itu. Ujian itu saya bisa ambil, bisa ngatasi sampai sedetik ini, sampai bisa detik ini. Awal membuka usaha di sini atau di lain di tempat Pernah lain? di Jakarta. Nah, Pernah di Jakarta saya buka usaha yang sama, parfum. ya. Tapi dengan kondisi istri saya baru hamil di saat saya baru menikah, akhirnya saya memutuskan untuk pindah lokasi. Oh, Pindah lokasi itu pertama kali saya di Jakarta dulu. oke, kita lanjutkan. Tadi sudah menceritakan dari awalnya itu mau usaha di mana? Saya di Jakarta. Awal pertama setelah saya resign dari kerja, itu saya usaha di Jakarta dengan yang sama, dengan saya yang sama. Tapi di saat saya lagi menjalankan usaha, istri saya hamil. Jadi saya berat ke istri saya. Akhirnya usaha di Jakarta saya putuskan untuk tutup. Bukan berarti permanen, cuma pindah lokasi aja. Akhirnya saya usaha di mana di sini di Purworejo. Berarti asli istrinya Purworejo. Istri Purworejo, saya Jakarta. Jadi awalnya Jakarta, terus saya itu ada kendala, akhirnya saya berjalan di sini sekarang. Oke, dari tadi usaha Bapak adalah parfum, Hana Parfum. Dalam sehari atau sebulan 2 bulan, dari bisnis yang usaha Bapak rintis ini, kalau boleh tahu, apa sudah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari? Kalau bisa dibilang mencukupi, alhamdulillah mencukupi. Ya namanya usaha di kampung ya. Jadi istilahnya untuk kondisi di kampung ya pemasukan segitu tuh udah dikategorikan memang udah cukup. Kalau kita bandingkan suatu daerah misalnya Jakarta, memang agak sulit untuk usaha itu. Artinya di mana lokasi ya itu kan mungkin pasarannya segitu. Kan kalau di sini harganya berapa yang paling minim? Harga ini paling minim kita 2,5. 2,5. Paling minim 2,5 per mili. Per mili. Kalau umumnya orang membeli itu berapa? Oh itu kalau membeli itu relatif ya, dari harga 10.000 sampai 100.000 nggak ada. Itu untuk harga yang di daerah Purworejo ini ya. Purworejo. Kalau di Jakarta dulu sampai berapa? Saya bisa sampai 3.000 atau 5.000 per mili. Oh, yang di sini 2.500 per mili, Saya bisa sampai 3.000 sampai 3.000 5.000. sampai 5.000. Mungkin saya itu melihat situasi kondisi sih ya. Oh. Jadi kalau misalnya kondisi ini mungkin masih agak ke dalam, ya kita lihat kondisi sini masyarakatnya pendapatannya semana, kita untuk menjualnya semana gitu loh. Jadi nggak kita harus paksakan ikut kota gitu loh. Kalau ikut kota kita paksakan, kita kayaknya kurang masuk lah kepada bahasa penjualannya gitu. Ada nggak usaha sampingan lain usaha parfum? Saya selama usaha ini saya tidak ada sampingan. Waktu di Jakarta saya ada sampingan. Saya ada sampingan. Sampingan saya itu jual makanan-makanan atau oleh-oleh haji. Kayak kurma, kayak zam-zam, kayak kacang Arab. Itu usaha sampingan saya karena kan saya lebih banyak mengenal orang sana. Wilayah saya. Kalau di sini saya masih baru, jadi belum tahu channel-channel yang mau tak pasarkan gitu. Jadi saya fokus di parfum. Sudah
dari tahun berapa di sini di Purworejonya? Saya alhamdulillah untuk singgah di Purworejo itu dari tahun 94. Berapa? Terus 2000 maksud bukan 94 apa? 2014. 2014 di Purworejo, tapi Ya. untuk memulai usaha sekitar 2015. Oh, 12 baru usaha. berarti di sini dari 2015 sampai sekarang. Sampai sekarang sampai 2022. Kalau sudah 10 tahun. Kurang lebih. Oh, Kurang lebih. Dengan suka dukanya kurang lebih 10 tahun. cukup lama. Ya, alhamdulillah yang saya bilang tadi, mencintai pekerjaan itu penting. Karena dengan mencintai kita bakal awet, kita bakal bertahan. Ada ujian sedikit kita bisa melewati. Kalau pekerjaan itu tidak disukai ya tinggal pilih aja mau mundur atau gimana gitu kan. Terus apakah ada waktu tertentu di mana pendapatan meningkat? Oh, pendapatan untuk harian itu biasanya di Sabtu Minggu. Satu minggu banyak hari. Agak rame. Karena Satu hari bisa berapa? Kalau hari biasa itu omset saya sehari itu antara 300 sampai 500. Oh, banyak juga. Itu untuk yang tiap hari. Tiap hari kurang lebih ya. lebih. Kurang lebih 300 sampai 500. Ya. Dan untuk Sabtu Minggu bisa lebih. Bisa lebih sampai bisa 700, bisa mungkin 800 sampai terhingga lah gitu. Nah, untuk pendapatan yang agak signifikan besar Ya. itu biasanya di momen-momen Tertentu seperti Idul Fitri. Oh, banyak ya. Itu insya Allah alhamdulillah setelah saya menjalani di sini ya saya biasanya ramenya di situ. Waktu itu pun harganya naik apa? Enggak, harga Ya. saya dari awal pertama jual itu Ya. 2000 per mili. Oh. Lambat naik itu pas masuk corona. Oh, nah. Apa-apa mahal semua. Saya hanya naik 500 rupiah. Hmm. Itu dari 2000 sampai 2,5. Sampai detik ini masih 2,5. Berarti melihat situasi Itu zamannya. aslinya kalau misalnya tidak ada suatu problem pasaran, Ya. itu mungkin saya masih stabil 200. Karena di corona itu memang melambung, susah dan ekonomi saat itu sulit. Minyak juga semua naik harga-harganya gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi dari jam berapa Bapak berjualan dan sampai jam berapa menutup penjualan ini? Ya, kalau saya dulu pernah dari jam 8 pagi sampai jam 10 pernah 10 malam. malam. Cuma seiring berjalannya waktu akhirnya saya ada perubahan jadwal karena memang ternyata usaha kampung ini di jam-jam tertentu doang ramenya gitu, seperti agak siangan sampai di bawah jam 9. Akhirnya saya ngambil keputusan untuk buka di atas jam 10-an atau setengah 12-an lah gitu sampai setengah 9 malam. Sampai sekarang. Untuk kan banyak sekali juga parfum-parfum yang Bapak usahakan ini. Pengambilannya dari mana? Saya ada dua yang saya jadi bukan itu dari Jakarta sampai Malang. Itu terus dari Agen, dulu? iya. Agen besar. Lewatnya Pak Sopi. Enggak, pertama emang sales. Sales. Terus kedua ya setelah kenal ya tinggal WhatsApp aja. Mintanya apa? Terus bagaimana Bapak menghadapi sikap pembeli yang kan kadang pembeli juga ada yang ramah, tamah, dan juga ada yang suka kadang marah-marah karena tidak sesuai dengan keinginannya. Oh, Itu gimana tanggapan Bapak? pertama kita harus profesional ya. Ya. Artinya di komisi apapun kita harus profesional. Memang ada rasa kesal, ada rasa bete atau suntuk menghadapi pembeli itu ada. Cuma itu ujian juga sih buat pedagang gitu. Tapi satu, saya harus sikap profesional, harus siap, istilahnya resiko apapun saya harus welcome terhadap
pembeli. Hmm. Memang istilahnya itu ada poin pelayanan itu adalah suatu pelayanan poin gitu bagi pembeli. Nanti mereka bisa menilai. Kadang-kadang memang ada juga pembeli yang tes juga. Dia seakan-akan kritis lah, mengkritis si dagangan saya, tapi dia mungkin dia orangnya baik, hanya cuma ngetes aja. Ada yang seperti itu enggak. Itu kadang-kadang kita dijebak dengan kondisi itu. Jadi kita tetap harus bersama kondisi apapun kita harus profesional melayani. Walaupun kita ada masalah dalam keluarga, ada masalah dari apapun kita harus tetap istilahnya full senyum. Tapi kalau masalah kita kesal itu manusiawi, ada manusiawi lah. Oke, mungkin itu pertanyaan dari saya. Mungkin sebelum menutup percakapan ini, wawancara ini, mungkin ada motivasi buat kami sebagai anak muda untuk tetap usaha. Yang pertama itu kita usaha itu kita pelajari dulu apa yang mau kita usahakan. Artinya gini, maksudnya kita senangnya di bidang apa ini, kuliner atau barang mentah atau apa gitu. Karena kalau usaha itu tidak didasari kesukaan dari hati, akan sulit nanti berkembangnya gitu. Misalnya dengan dunia kuliner, ya usaha di dunia kuliner memangnya jangan coba-coba dengan usaha cinta nggak suka sama kuliner, tapi usaha di kuliner. Efeknya nanti kalau misalnya usaha itu sedang tidak baik, dengan akan down. Nanti efeknya bisa berhenti usahanya. Kalau jenengan suka dengan usaha tersebut, misalnya kuliner, jenengan suka di saat kondisi ekonomi lagi nggak stabil, itu ngejalaninnya enak gitu loh. Karena kita senang sama kuliner. Seperti saya cinta sama parfum ini. Di saat kondisi lagi nggak stabil, saya tetap enak ngejalaninnya. Karena kesukaan saya. Itu aja sih tipsnya. Intinya apa yang Anda sukai ya dijalanin, jangan coba-coba di luar yang Anda sukai. Fokus pada tujuan. Dan mungkin itu yang saya sampaikan dengan dalam wawancara saya banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Oh ya, siap, sama-sama.